kita mau beli 10 ayam warna-warni untuk membuktikan ya. Jadi kemarin aku pernah ngupload video ayam warna-warni di TikTokku, dan aku tuh bilang ayam warna-warni ini tuh adalah ayam yang sebenarnya tuh ayam pejantan ya guys ya. Yang dia itu tuh yang seharusnya ayam petelur, tapi yang netesnya tuh laki-laki guys, jadi pejantan. Ini harganya itu berapa pak satunya pak? 5 ribuan ya? Ini 5 ribuan guys. Kita coba buat ambil warna kuning juga ya guys. Ini tuh kuningnya tuh, kalau ayam memang kuning ya, cuman ini kuningnya sekali ya guys ya. Ini kuning banget ini guys ya. Jadi ayam warna-warni ini tuh dia tuh yang aku tahu tuh adalah ayam petelur. Ya sebenarnya kalau misalnya telurnya jadi, diharapkan tuh untuk jadi ayam betina guys. Kenapa? Soalnya tipe ayam petelur ini kalau misalnya jantan dan dikasih makan terusnya diambil dagingnya, itu tuh nggak worth it. Soalnya harga pakan yang dikeluarkan sama harga daging yang dihasilkannya itu tuh nggak masuk guys. Banyak orang yang bilang katanya belum tentu bang, soalnya aku juga pernah pelihara ayam seperti ini. Waktu gede dia tuh jadi betina gitu kan. Kalau nggak belum tentu bang. Waktu itu juga aku pernah kayak pelihara ayam kayak gini. Pas udah gede ternyata dia ayam pedaging gitu guys ya, bukan ayam pejantan yang kata aku ya. Oleh karena itu aku langsung beli 10 guys. Karena kalau 10-10-nya langsung kita pelihara kayak gini, kita tuh bakal lihat kira-kira apakah benar yang teman-teman tadi bilang ada yang jadi betina lah, kalau nggak ada yang jadi jantan lah, kalau nggak ada yang ternyata pedaging atau kayak gimana. Kayak gitu sih guys. Oke, kita lagi ada di pasar kita yang ada di Gede Bage, dan sekarang kita tuh mau beli ayam warna-warni ya guys ya. Kita mau beli 10 ayam warna-warni untuk membuktikan ya. Jadi kemarin aku pernah ngupload video ayam warna-warni di TikTokku, dan aku tuh bilang ayam warna-warni ini tuh adalah ayam yang sebenarnya tuh ayam pejantan ya guys ya. Yang dia itu tuh yang seharusnya ayam petelur, tapi yang netesnya tuh laki-laki guys, jadi pejantan. Dan dia tuh nggak efektif untuk digedein, soalnya dagingnya tuh lama banyaknya guys ya. Dan kalau misalnya dipelihara tuh terlalu apa ya, kayak terlalu mahal pakannya dibandingkan daging yang dihasilkan. Makanya dijadikan ayam warna-warni seperti ini guys. Pak, aku mau ngambil 10 ayam warna-warni, dapat tempat kotaknya gitu nggak pak? Ada kardusnya ya? Nah guys, aku mau ambil ya. Atau aku boleh ini nggak ya pak ya, minta kardusnya kali ya? Aku mau ngambil 10 ya guys ya. Ini teman-teman bisa lihat ya di sini ya, ayam warna-warni ini. Nah guys, kita mau coba buat ambil ya ayam warna-warni guys. Kita coba cari yang sehat guys ya. Kita dapat ayam oranye. Nah ini guys, ayam warna-warni ini, ayam warna oranye. Aku ambil ya ini satu ya. Ini harganya itu berapa pak satunya pak? 5 ribuan ya? Ini 5 ribuan guys. Oh sorry. Maaf ya. Satu. Ini ada ayam warna apa lagi ya? Warna biru guys ya. Ini biru apa ini guys ya? Ntar lah kita jelasin lebih detailnya di rumah ya guys ya. Yang penting mas kan kita ambil dulu aja ayamnya guys ya. Warna pink juga. Ini semua warna aku mau punya guys. Ini aku cari yang paling oke-oke guys ya. Warna pink juga. Kita coba buat ambil warna kuning juga ya guys. Ini tuh kuningnya tuh, kalau ayam memang kuning ya, cuman ini kuningnya sekali ya guys ya. Ini kuning banget ini guys ya. Ambil juga warna kuning. Warna hijau nih, kita belum ambil nih warna hijau guys. Ini ada beberapa yang tepar juga guys. Ini kayaknya bagus nih, gede nih guys. Ya, ini warna hijau juga nih. Kita udah ada 10 ya guys ya. Ini semua warna udah kita punya kah? Oh ungu nih. Yang mana deh? Ungu guys. Ungu guys ya. Ungu. Tuh nih udah 6 ya guys. Warna apa lagi yang belum kita punya guys? Dia udah punya semua kita ya guys ya. Kita sekarang tinggal ambil yang sehat-sehat banget aja guys. Nih sehat banget nih. Oranye, aku suka warna oranye ya. Aku ambil lagi warna oranye. Warna ungu aku suka lagi. Ambil warna ungu sama warna biru ini juga bagus guys. Sebenarnya ini tuh ya aku pernah ngegedein sampai gede banget guys ya. Ujung-ujungnya sih bulunya juga jadi hilang guys. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 ekor lagi ya. 10 ekor guys. Warna hijau guys ya, 10 ekor. Ayam warna-warni 10 ekor guys ya. Kita akan bawa, dan nanti kita akan coba buat video lagi di rumah guys ya. Sekalian kita kasih penjelasan dikit-dikit ke teman-teman ya guys ya untuk ayam warna-warni ini guys. Oke guys, jadi ini udah kebesokan harinya, dan sebenarnya kemarin itu ayam warna-warninya udah dibawa ke sini ya guys, dan ditaruh di tempat seperti ini guys. Jadi sebenarnya kemarin tuh sempat ditaruh dan ditaruh outdoor juga ya, tapi ditutup bagian satu sisi guys ya, sisi yang dari angin di sebelah sini, dan alhamdulillahnya mereka aman. Cuman nih kalau teman-teman lihat dia agak basah tuh, kenapa? Karena tadi tuh sempat hujan ya, dan sempat mau dipindahin tuh karena hujannya cepet, jadi ada beberapa yang kena basah guys, itu aja sih. Karena sisanya aman sih ya guys. Tapi kalau menurutku ini tempat kan sebenarnya kekecilan, apalagi kalau misalnya untuk dia sampai gede ya. Dan sebenarnya sih yang biasa ngurus ayam di situ kan Mas Ali guys. Cuman Mas Ali kebetulan lagi pulang ya ke rumahnya guys. Kan dia rumahnya di Tasik selama beberapa hari lah ya. Jadi sementara yang handle Valih dulu dan ditaruh di tempat seperti ini guys. Kalau dilihat juga di bagian bawahnya ini tuh makanannya berarti Lih? Iya. Makanannya ya, ini tuh basah dari awal, emang agak dibasahin berarti ya? Makannya sih dibasahin soalnya biar nggak terbang-terbangan. Sebenarnya sih yang bagus itu makanannya, tempat makanannya itu yang bulat gitu loh. Jadi ada bulat gitu guys ya, supaya nggak keinjek-injek sama ayamnya. Sebenarnya ada, aku tuh punya ya. Cuman tadi aku cari-cari di gudang nggak ada guys. Biasalah kalau kayak gini pasti yang nyimpennya kan si Mas Ali pasti ya guys. Jadi nggak apa-apa lah. Untuk sementara, jadi kita taruh dulu seperti ini guys. Cuman semalaman kemarin itu kan sebenarnya aman ya. Tapi karena dia masih rentan dan biasanya juga beberapa ayam
ayam seperti ini tuh bahkan dikasih lampu guys. Jadi aku mikirnya ayam ini tuh bakal kita kasih lampu dan bakal kita taruh di terrarium aja guys ya, buat kandang reptil biasanya. Jadi kan itu lebih tertutup, lebih hangat juga buat mereka. Dan di atasnya juga kan sebenarnya kan ada semacam lampu gitu guys. Jadi buat mereka lebih aman untuk sementara sambil nunggu Mas Ali datang, dan nanti untuk kayak penata laksanaan selanjutnya biar sama Mas Ali ya guys, karena dia lebih paham guys. Kurang lebih seperti itulah ya. Aku tuh heran tadi padahal hujan gede ya guys, tiba-tiba cahayanya tuh cerah banget dan ini golden hour banget guys. Dan ini aku bakal coba buat masukin serbuk. Sebenarnya sih ini tidak standar ayam ya. Ayam tuh kayaknya nggak ada deh yang kayak gini. Ini mah lebih ke hamster. Aduh, sumpah. Lebih ke hamster kadang-kadang ya guys ya pakai serbuk. Reptil-reptil pakai serbuk gini juga jarang ya. Jangan. Hamster nggak sih? Apa aja ya pakai serbuk gini kayak jarang guys ya. Cuma serbuk ini tuh bener-bener ya guys, membantu meredam bau guys. Sumpah dah. Jadi teman-teman kalau misalnya hamster nih nggak pakai serbuk kayak gini, ya dia kasihan juga sih ya, karena kan dia butuh bedding ya guys ya. Tapi jadi bau juga kandangnya. Nah ini insya Allah jadi nggak begitu bau guys. Sekarang kita bakal coba buat lihat ya kondisi ayamnya ya guys. Jujur ada beberapa ayam yang aku ngeliat dia udah gak sefit kemarin ya. Makanya oleh karena itu nih kayaknya kalau di beberapa hariin di luar terus sih curiganya aku takut kenapa-napa guys. Ini kita mau coba buat ambilin ayam-ayamnya guys. Nah ini. Jadi itu ayam yang warna apa sih ini, apa namanya, biru toska kah? Biru pokoknya guys ya, warna biru. Aku punya dua. Ini satu guys warna biru. Ini dua guys. Dua. Tuh ya, ini dua. Kondisinya sih aku ngerasa yang ini agak-agak kayak tidak sefit kemarin ya. Cuma semoga nggak kenapa-napa ya guys. Ini dua tuh ya. Nah ini terusnya ada yang pink satu nih. Kalau pink kayak gini satu. Dulu juga aku ngegedein yang pink gini guys. Ada gede ya. Yang pink seperti ini satu. Terus ini ada yang kuning. Ini yang kuning juga aku ngerasa kayak nggak begitu fit banget ya. Oh ya, lompat dia guys ya. Yang kuning. Cuman sepertinya dia langsung aktif lagi guys. Makan-makanin serbuk kayu ya. Nah ini ada warna ungu juga. Taruh lagi ya. Ada hijau dua nih guys ya. Hijau. Nih hijau sama oranye. Oke. Dan ungu ya guys. Ya, kita taruh sini lah ya. Kayaknya sih taruh sini dia lebih enak ya, lebih aman ya. Dan mereka juga sepertinya masih belum bisa lompat guys untuk kabur dari tempat ini. Soalnya masih belum bisa terbang dan juga bisa lompat jauh juga. Dan buat aku tegasin aja guys ya, ayam warna-warni ini tuh sebenarnya memang masih kontroversi sekali guys. Kenapa? Karena ada beberapa orang yang bilangnya dia abusive, tapi ada beberapa orang juga yang salah satu cara untuk menyelamatkannya guys. Kenapa? Soalnya aku juga pernah jelasin ya guys ya sebenarnya ya. Jadi ayam warna-warni ini tuh dia tuh yang aku tahu tuh adalah ayam petelur. Ya sebenarnya kalau misalnya telurnya jadi, diharapkan tuh untuk jadi ayam betina guys. Kenapa? Soalnya tipe ayam petelur ini kalau misalnya jantan dan dikasih makan terusnya diambil dagingnya, itu tuh nggak worth it. Soalnya harga pakan yang dikeluarkan sama harga daging yang dihasilkannya itu tuh nggak masuk guys. Jadi bisa dibilang rugi lah. Nah ada beberapa jenis ayam yang memang khusus ya untuk dijadikan ayam pedaging. Aku juga pernah guys waktu itu pelihara ya guys ya. Bahkan ayamnya itu gede banget waktu aku mau potong di video yang ini guys. Yang ini sih yang warna-warni mah yang ini doang. Yang ini mas sebenarnya bukan warna-warni. Tapi ternyata yang ini tuh bener-bener gede pisan gitu loh ya guys ya. Wah ini mah sudah terlalu berat untuk dipanen. 1,5 sampai 2 kilo ini. Udah 2 kilo lebih. 2 kilo seperempat cuy. Cuman berat, dia juga dagingnya tuh di mana-mana guys ya. Teman-teman bisa lihat ini bagian bokongnya. Wow guys. Ini daging semua ya. Ini pasti mantep banget nih. Nah seperti itu kayaknya memang ayam yang didesain sebagai ayam pedaging ya. Biasalah kan ada genetik gitu guys. Jadi kayak karena sekarang sudah istilahnya itu kemampuan keilmuan itu sudah sangat amat keren ya. Jadi dicampur-campurin genetiknya, dimana si ayam itu tuh bisa makan istilahnya tuh porsinya segini, tapi daging yang dihasilkannya juga bisa segini gitu guys. Supaya lebih untung buat manusianya. Nah sedangkan si ayam warna-warni ini, seperti yang aku udah bilang tadi ya guys ya, dia tuh adalah ayam pejantan dari petelur guys. Tapi kemarin juga waktu aku upload konten itu di TikTok tuh banyak orang yang bilang katanya belum tentu bang, soalnya aku juga pernah pelihara ayam seperti ini. Waktu gede dia tuh jadi betina gitu kan. Kalau nggak belum tentu bang. Waktu itu juga aku pernah kayak pelihara ayam kayak gini. Pas udah gede ternyata dia ayam pedaging gitu guys ya, bukan ayam pejantan yang kata aku ya. Oleh karena itu aku langsung beli 10 guys. Karena kalau 10-10-nya langsung kita pelihara kayak gini, kita tuh bakal lihat kira-kira apakah benar yang teman-teman tadi bilang ada yang jadi betina lah, kalau nggak ada yang jadi jantan lah, kalau nggak ada yang ternyata pedaging atau kayak gimana. Kayak gitu sih guys. Atas dasar itu sebenarnya aku penasaran, jadi aku pengen pelihara. Dan ujung-ujungnya sih sebenarnya ini ayam kan memang koreksinya untuk dimakan ya guys ya, untuk diambil dagingnya juga kan. Walaupun nggak worth it secara kayak pakan dan juga daging, tapi ya nggak menutup kemungkinan nanti kedepannya kalau misalnya udah gede ya sama kita bakal dijadikan fried chicken guys, kayak gitu sih. Cuman nih sama kita digedein aja. Kurang lebih seperti itu lah guys ya. Nah ini juga ada minumannya, aduh tumpah ya. Ini ada minumannya juga yang kelihatannya tuh kuning karena dikasih vitamin ya guys ya, kasih vitamin. Nah ini kita ya
Cuman itu sebenarnya nggak ada ininya nggak ada penyangganya ya buat dia minum ya. Ya semoga dia aman lah guys ya. Entar kan dikasih air harusnya agak berat ya. Harusnya sih dia aman. Dan untuk tempat makannya seperti yang udah aku bilang tadi juga sebenarnya lebih bagus itu tuh pakai yang bulat guys. Cuman kebetulan ini yang bulatnya nggak ada ya. Yang bulatnya nggak ada. Sebenarnya ada, cuman ditaruh sama Mas Ali nggak tahu di mana. Jadi sepertinya sama kita tempat makannya pakai ini aja nih. Diinjak-injak sih sama mereka ya. Sebenarnya nggak ideal, agak-agak kotor juga karena diinjak sama mereka. Cuman lebih baik pakai ini sementara guys ya. Nunggu Mas Ali paling datang paling dia lusa ya. Mas Ali datang lusa. Nanti pas Mas Ali datang sama dia nanti diinspeksi dan juga diberikan kayak saran yang terbaik supaya ayam-ayam kita cepet gede dan juga ayam-ayam kita sehat sampai nanti dewasa guys. Aku percaya lah sama Mas Ali lah. Jujur kalau soal ayam-ayaman unggas-unggasan burung-burungan Mas Ali ini tuh sangat keren guys ya menurutku ya dibandingkan kiper-kiper aku sebelumnya, bahkan dibandingkan Falih juga ya. Kalau misalnya tentang ayam-ayaman sama burung-burungan makanya mana yang nyerah ya. Nyerah lah kayaknya ya. Kalau reptil-reptilan memang Mas Ali bingung guys. Cuman makin sini dia makin berani lah ya untuk megang tegu, untuk megang kayak istilahnya hal-hal yang galak-galak gitu dia mulai berani sekarang. Oke, ini kita bersihin dulu guys. Kita kasih makan lagi ya. Nih guys. Ini mau aku rapin dulu ya. Ini sebenarnya makanan-makanannya kita refill aja. Nah, kita cuci guys. Harus agak dibasahin ya atau gimana Li? Harusnya ada dibasahin, kalau nggak itu terbang-terbangan. Terbang-terbangan ya? Iya. Ya udahlah, agak dibasahin guys. Nah ini makanannya ya. Wah. Kita pakai pur 511 guys. Pur 511 kah ini? Harusnya iya sih. Atau pur babi ya, aku juga gak tahu lagi guys. Biasanya aku sih pur 511 ya. Cuman semenjak sama Mas Ali sih, jadi dia yang ngatur guys. Dan jujur aku nggak begitu mengetahui perbedaannya. Yang aku tahu biasanya kalau untuk ayam-ayam kecil sih pakai pur 511 sebagai makanan yang cocok biar dia besar guys. Kasih makannya juga ini ya. Tuh ayam-ayam kita makin gede guys, makin banyak ya. Banyak yang nelor juga guys. Nih kita coba. Ini dibasahin gini nih. Iya. Oh gitu. Ayam-ayaman ya guys ya. Apa terlalu basah guys ini ya? Terlalu basah ya? Betul lah guys, aman lah ya. Nah, yang penting mah dia nggak terbang-terbangan ya. Nah, buat mereka makan lah ya. Mereka makan, ditaruh aja. Nanti sama aku bakal ditaruh di bawah guys, mereka itu ya. Ntar lah, aku kasih ke teman-teman ya. Ini dibilang sementara ya guys, nggak selamanya seperti ini ya. Karena kalau selamanya seperti ini, ya nggak bisa lah. Ayamnya nanti dia terlalu gede guys ya. Karena lama-lama dia gede dan kabur. Ujung-ujungnya pasti kabur dia. Nah, kasih minum sini aja deh. Guys, nanti ditambahin airnya ya. Oke, mereka langsung pada makan ya. Teman-teman bisa lihat. Akhirnya ayamnya pada makan ya. Kalau kita lihat sih ayamnya ternyata nggak sih, aman deh. Aku kira tadi kayak dia merenung kayak sakit. Ayam pengalamanku pelihara ya guys ya, karena kan aku juga waktu itu kan pernah pelihara ayam warna-warni beberapa hari ya di rumahku ya. Di rumahku sendiri aku pelihara ayam warna-warni dan ada yang meninggal guys ya, 1 ekor. Nah yang meninggal itu tuh ciri-cirinya dia tuh nggak mau makan. Nggak mau makan itu bener-bener nggak mau makan guys. Nguyu, nggak mau makan, dikasih makan juga nggak mau, kayak nggak ada respon. Nah kalau ini mah sepertinya kelihatannya ya untuk ayam warna-warninya sih responnya sangat bagus, makannya juga sangat amat oke guys. Aku juga pernah lihat beberapa orang itu tuh di peternakan gitu ya guys ya, peternakan ayam. Si paruh ayamnya itu dipotong. Katanya supaya nggak berantem sama ayam-ayam yang lain. Dan juga supaya kalau misalnya dia makan, itu nggak berantakan. Kan kalau dia lancip kan pas makan kan berantakan ya kemana-mana ya. Nah ketika dia ini dipotong bagian ujung paruhnya, biasanya tuh makannya yang dia makan tuh semakin banyak dan prinsipnya mirip kayak skop gitu guys. Kurang lebih seperti itu ya. Ini namain satu-satu. Nih. Guys, namain satu-satu guys ya. Si hijau, si oranye ya, si ini. Dan kalau menurut teman-teman yang warna mana yang dia itu tuh kesentet alias dia tuh ketinggalan gedenya ya. Karena suka ada aja guys ya di satu lubukan gini istilahnya yang dia tuh kesentet guys, kurang makan ya, kalah sama yang lain pasti ada. Dan ada satu lagi raja lubukannya ya, kalau di Cupang tuh ada raja lubukannya, jadi dia baru beberapa hari aja umurnya dia tapi udah gede gitu guys, gede duluan. Itu juga bakal ada. Kalau menurutku sih sepertinya ya, kalau misalnya di hewan itu kan katanya strata tertingginya ya guys ya, di kucing itu kan kucing oranye ya. Aku percaya guys di sini ya, pasti yang warna-warni orenku juga yang ini tuh dia akan menjadi strata tertinggi guys yang ada di sini. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, ini kita biarin aja mereka makan-makan dulu. Pokoknya mungkin kalau misalnya nanti dia malam-malam sama aku bakal dimasukin ke terrarium gitu. Tapi aku masukin terrariumnya juga sama wadah-wadahnya kayak gini. Jadi semuanya aku masukin, terusnya nanti dia ditaruh di atasnya itu lampu. Jadi kan lampunya kan nyorot ke satu titik guys ya. Diharapkan sih nggak kepanasan ya. Takutnya kalau kepanasan kan dia overheat ya guys ya. Kalau overheat takutnya malah amit-amitnya nanti dia kenapa-napa gitu guys. Pokoknya sama kita bakal diobservasi dulu selama sejam 2 jam. Kira-kira dia aman atau enggak dikasih lampu seperti itu. Tapi kalau misalnya ternyata dia nggak aman, mungkin ya guys, karena di dalam terrarium ini kan udah anget ya. Karena di dalam ruangan tertutup kan. Nah mungkin sama kita bakal dimatiin aja lampunya. Yang penting si
sirkulasi udara dan juga si tempatnya tertutup. Kurang lebih seperti itu lah ya guys ya. Ini udah mulai diem-diem nih guys ayamnya ya. Tapi dia tuh makannya tuh gimana sih, kayak dikit-dikit banget ya. Namanya juga anak-anak ya guys. Jadi cara makannya tuh benar-benar sangat irit guys ya. Dikit-dikit banget tuh makannya ya. Makan dikit. Cuman di aslinya juga ayam kayak gitu sih. Aku lihat kan ayam di tanah dia matok-matokin sesuatu gitu kan guys ya di tanah ya. Gak ngerti itu tuh apa yang dimakan sama dia. Cuman kelihatannya tuh kayak nggak ada makanan yang dimakan guys. Padahal mah ada ya. Ini juga ini kayak dikit-dikit. Kelihatannya mah kayak nggak ada yang dimakan sama dia tuh ya. Apa karena badan dia juga masih kecil kali ya guys. Kalau lagi diem-diem gini aku langsung khawatir nih. Takut lewat guys. Tuh ya, si ayam kuning ini takut lewat. Diajakin sama si ayam hijau juga tuh kan. Mas, ayo ikut ronda gak mas? Waduh, kagak deh mas, duluan aja. Oh, yuk. Lagi kagak enak badan gua. Oke. Ini juga ayam pinknya juga ini agak-agak mengkhawatirkan nih. Nah, kita coba lihat ya guys ya. Kalau dipegang sih aman ya. Secara anatomi dia aman sekali guys. Tidak ada masalah apa-apa. Matanya juga kayak yang blow-blow aja ya. Mulutnya juga penuh dengan makanan tuh. Teman-teman bisa lihat ya. Berarti artinya dia makan. Cuman ada beberapa ayam yang bagian kakinya tuh, aku nggak tahu sih ini diwarnain atau enggak ya. Apa karena warna kuning jadi nggak begitu kelihatan warnanya. Ada ayam yang diwarnain kakinya, ada yang enggak guys. Ini kan enggak nih, kayak nggak diwarnain kakinya ya. Tapi kayak ini, kok ini diwarnain? Apa semua diwarnain ya sebenarnya? Kayak semua diwarnain nih guys. Ini ada warnanya warna oranye guys kakinya ya. Ada warna oranye. Warna ungu juga kakinya kelihatan banget tuh, warnanya ungu banget tuh guys. Untuk kakinya warna ungu banget. Kelihatan jelas. Begitu pula juga yang warna hijau ya. Kalau yang warna hijau dia juga kelihatan tuh, ada hijau-hijau guys. Di kakinya walaupun warna hijau di kaki nggak begitu nyerap ya. Nah, kurang lebih seperti itu guys untuk progres ayam warna-warninya. Kemudian sama kita bakal coba buat ditaruh di ini ya guys ya, ditaruh di terrarium ya. Tunggu mereka dulu makan. Pokoknya pas mereka udah agak nyantai makannya slow, baru sama kita ditaruh di terrarium guys. Oke, jadi untuk ayam warna-warninya aku udah siapin tempatnya di sini guys. Gila spesial banget gak sih? Masuk nggak ya ini? Harusnya masuk sih guys. Oh masuk guys. Oh enggak guys. Aduh nggak bisa lagi. Aduh harus agak miringin lagi. Ah guys, kok nggak masuk ya? Bentar guys, harus kita keluarin dulu nih kayaknya nih. Kok nggak masuk ya guys? Aku dengan pemikiranku, aku rasa masuk ya. Ternyata kok susah masuk guys ya. Kita harus ganti kandang lagi guys kalau kayak gitu ya. Dengan pemikiranku yang sederhana. Oh nggak masuk Gagal ternyata guys, nggak masuk Aku kira masuk guys. Harus bener-bener dibuka ini ya. Sedangkan ini kan nggak bisa dibuka lebar-lebar. Jadi aku tuh mikirnya kayak dia taruh di sini kan masuk nih. Di pikiranku kan masuk. Jadi nanti dia tuh kena anget-anget, dan ini anget loh. Anget tapi nggak panas, anget enak loh. Mereka enak tau guys di sini guys. Masa begini sih? Kalau begini mah tetap aja dingin ya. Kalau begini mah tetap kena dingin, tapi ada angetnya sih. Tapi jelek sih guys, tidak estetik ya. Sangat jelek sekali. Kita harus memikirkan hal lagi guys. Bentar ya. Ternyata ini nggak masuk. Bentar, aku mikir dulu guys. Dengan berat hati ya kita ganti pakai yang lebih kecil. Aduh, padahal tadi udah enak ya. Tapi ini kecil sekali sih guys dibandingkan yang tadi. Kalau dia lompat pun nggak apa-apa lah ya, karena masih ada di dalam juga kan. Nah, ini sih aman ya, anget guys. Buat dianget, buat aku juga jadi nggak khawatir guys buat meninggalkannya ya. Tinggal kasih makan aja di sini. Kayaknya makanannya kita taruh di pojok sini aja ya. Awas, itu ada yang ketimpa. Nah. Sip ya, makanan di sana. Oke, mereka hangat guys ya. Dari segi dehidrasinya takut kurang minum. Jadi kita penuhkan saja minumannya guys. Sumpah ini ayam warna-warni perlakuannya sangat baik ya. Dikasih terrarium guys. Hangat sih ini. Insya Allah lah kalau hangat kayak gini mah. Aku juga jadi ayam hidup sih harusnya guys ya. Hidup dengan sehat ya. Tuh, mereka minum dengan baik guys. Jadi kalau yang haus tuh langsung minum tuh mereka tuh ya. Dan mereka juga bagi-bagi tempat harusnya ya guys ya. Bagi-bagi tempat tuh. Minum, lucu banget tuh, teman-teman bisa lihat ya yang minum. Dia lucu banget guys ya, si iniannya, si perilakunya guys ya. Tuh, langsung kayak kepalanya dinaikin ke atas itu untuk menelan minuman ya. Ada 3 ekor yang sedang minum, ada 1 ekor yang sedang makan, dan ada 6 ekor yang sedang menghangatkan diri guys. Serius, ini mereka yang sengaja di sini. Aku memang butuh banget kehangatan sih. Aku yakin sih kalau misalnya ditaruh di luar terus ya, usia masih segini, apalagi dia yang warna-warni ya, sudah kena abusive ya di awal-awal kan dia dicemplungin guys ya ke dalam cat berwarna ya. Dia juga udah jelek pasti sistem imunnya guys. Kalau dikasih dingin terus sih tewas guys ya aku rasa ya. Makanya ini kita sengaja ditaruh di tempat seperti ini. Harapannya supaya dia agak gede lah. Kalau dia udah agak gede sih lebih aman biasanya guys. Ini mah kan paling umur dia seminggu juga belum guys ya. Biasanya ini seminggu juga belum biasanya umur dia guys ya. Kalau sebegininya.
Jadi ya nanti mungkin kalau misalnya memang udah lebih gede, kalau nggak Mas Ali datang lah, Mas Ali datang nanti kan dia tahu ini cara penanggulangannya seperti apa supaya lebih aman ya. Nanti ya kita bakal coba buat diserahkan ke Mas Ali guys. Ini aku sengaja sih diginiin ya, supaya nanti dia kalau dan lain-lain juga nggak melepir kemana-mana. Sebenarnya sih kalau misalnya mau sama kita dibersihin juga aman-aman aja ya guys. Ini sampai kita alokasikan ya. Jadi awalnya si gugu ini tuh kita taruh sini, dan sini tuh ada golden tegu ya, golden tegu ini guys ya. Wah lu langsung berak cuy, baru dipindahin langsung berak ya. Si golden tegu jadi sama kita taruh di bawah sini guys ya, ngalah lah ya. Si Rudicolis mah emang di sini ya, Rudicolis di sini. Oh ini emang kosong ya dia? Ini kosong, dan sebenarnya tuh aku ada rencana mau naruh sesuatu ya guys ya, nanti lah ya. Nanti di next video kalau misalnya ada kesempatan kita bakal kasih lihat ke teman-teman juga. Dan untuk si ayam memang biarin aja taruh sini guys. Oke, ini biar kita tutup karena ini juga kebetulan udah sore. Jadi ya sudah guys ya untuk hari ini. Semoga dia nggak dehidrasi guys. Ini udah oke lah ya, maksudnya separuh ke sini ya. Sama kayak reptil aja gitu guys ya. Dan separuh pakai lampu biasa. Ini mah lampu buat penerangan aja sih. Karena mungkin ayam supaya terang guys ya. Kan biasanya kan pakai lampu terang yang anget langsung terang. Kebetulan kalau kita anget langsung terang tuh lagi putus, lagi nggak ada. Adanya juga lampu pemanas seperti ini. Sama ada lampu penerang kayak gini. Jadi ya kalau kita lihat-lihat dengan cara seperti ini juga seharusnya ayam-ayamnya pada sehat sih guys. Nah biasanya kalau misalnya anget juga metabolisme dia kan lebih cepet ya guys ya. Nah itu yang bikin dia tuh jadi kayak nafsu makannya meningkat, dan juga pertumbuhan berat badannya seharusnya sih semakin cepat kayak gitu. Oke lah guys, jadi mungkin kayak gitu aja untuk video kita kali ini. Semoga teman-teman suka. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan di-share ke teman kalian sama ayam-ayam guys. Aku Iqbal pamit, sampai jadi video selanjutnya. Bye-bye. Thank you guys.